Selamat siang, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Regia Aida Natasha, NIM 244001535. Dengan saya Tiara Maswati Wijanto dengan NIM 24400017095. Dengan saya Kelly Karnelian NIM 24400036125. Dan saya Rahel Kizaya Salim dengan NIM 24400404055. Kami dari kelas LE21 jurusan manajemen akan mempresentasikan tugas final project mata kuliah bisnis ekonomi periode perkuliahan 2021 dengan dosen pembimbing Pak Boyke Setiawan Suratin. Adapun topik dari tugas final project kelompok kami yaitu tantangan dan strategi Indonesia dari pengaruh organisasi ekonomi regional dan internasional seperti OPEC, APEC, KAFTA, KAFTA, dan WTO terkait ekspor dan impor serta penerimaan devisa, cost and benefit. Abstrak. Dalam laporan ini, penulis melakukan analisis terkait pengaruh organisasi ekonomi regional dan internasional seperti OPEC, APEC, KAFTA, KAFTA, dan WTO bagi Indonesia, khususnya di bidang ekspor dan impor, dengan menggunakan metode penelitian literatur review dan teknik analisis deskriptif. Next. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional, salah satunya adalah liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Salah satu fenomena menarik yang menyertai perubahan ekonomi politik global yaitu pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional serta pelembagaan Free Trade Area atau Regional Trade Agreement. Berbagai forum kerjasama ekonomi regional itu antara lain OPEC, APEC, AFTA, KAFTA, dan WTO. Indonesia sendiri diketahui telah menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi regional dan internasional tersebut. Next. 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja pengaruh yang diberikan oleh organisasi regional dan internasional seperti OPEC, APEC, AFTA, KAFTA, dan WTO terkait ekspor dan impor serta penerimaan devisa di Indonesia. Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan dari organisasi OPEC, APEC, AFTA, KAFTA, dan WTO di Indonesia. 1.3 tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengaruh organisasi regional dan internasional seperti OPEC, APEC, AFTA, KAFTA, dan WTO terkait ekspor dan impor serta penerimaan devisa di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari organisasi OPEC, APEC, AFTA, KAFTA, dan WTO terhadap Indonesia. 1.4 manfaat penulisan. 1. Hasil dari penulisan ini dapat menjadi sumber informasi serta bahan kajian bagi penulis selanjutnya. Next. Yang kedua, hasil dari penulisan ini dapat dijadikan bahan acuan bagi penulis selanjutnya agar lebih mudah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari masing-masing organisasi regional dan internasional tersebut bagi Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. 2.1 organisasi regional dan internasional. 1. OPEC. OPEC adalah suatu organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak minyak. 2. APEC. APEC adalah organisasi yang bekerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik pada bidang ekonomi. 3. AFTA. AFTA suatu organisasi bentuk kerjasama ekonomi yang dibangun oleh negara-negara ASEAN. 4. AFTA. Perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan China. 5. WTO. Organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan dan organisasi perdagangan internasional. 2.2 Ekspor. Ekspor adalah kegiatan penjualan barang atau jasa dalam negeri ke pihak luar negeri. Tujuan ekspor. 1. Membuka perdagangan di luar negeri. 2. Menambah pendapatan devisa. Manfaat ekspor. 1. Menambah pendapatan devisa negara. 2.
menambah lapangan kerja. Dampak negatif ekspor. 1. Produsen kurang efisien dalam kegiatan produksi. 2. Pertumbuhan ekonomi negara terganggu. 2.3 impor. Impor adalah suatu proses pembelian atau mendatangkan barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. Tujuan impor. 1. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. 2. Kebutuhan barang produksi dapat diperoleh dari luar negeri. Manfaat impor. 1. Memperoleh bahan baku. 2. Memperoleh teknologi modern. Dampak negatif impor. 1. Meningkatnya angka pengangguran. 2. Menyebabkan adanya persaingan industri di dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelly. Dan yang bab ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian literatur review. Sedangkan yang teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data dari penelitian ini dapat diperoleh dari sumber utama berupa jurnal ilmiah dan sumber tambahan berupa artikel, website resmi, dan berita online. Penelitian ini dilakukan secara daring atau online yang dimulai dari tanggal 27 Juni 2021 sampai 29 Juni 2021. Dan bab keempat, hasil dan pembahasan. 4.1 Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Indonesia pernah bergabung menjadi anggota APEC pada tahun 1962 hingga tahun 2016. Selama Indonesia bergabung dengan APEC, APEC sendiri memberikan dampak positif bagi Indonesia, yaitu Indonesia mendapatkan kepastian impor minyak dari negara-negara produsen yang besar seperti Arab Saudi. Dan 4.2 Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Indonesia pernah bergabung dengan APEC pada tahun 1989. Selama Indonesia bergabung dengan APEC, Indonesia dapat meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan internasional, sehingga Indonesia dapat meningkat kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasionalnya. Adapun tantangan yang dihadapi oleh APEC, yaitu terdapat sebagian besar yang anggotanya merupakan negara berkembang, yang di mana negara-negara berkembang ini sangat sulit dalam berkompetisi. Sehingga dengan adanya ASEAN, organisasi APEC ini juga merupakan kerjasama yang regional yang aktivitasnya lebih banyak di dalam bidang ekonomi. Dan di dalam deklarasi Bogor dapat dikatakan bahwa telah disetujuinya perdagangan bebas bagi anggota-anggotanya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rachel. 4.3 ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Indonesia pernah bergabung dengan organisasi AFTA pada tahun 1992 sampai sekarang. Adapun pengaruh negatif bagi perekonomian Indonesia, yaitu Indonesia menjadi terancam dalam ekstensi usaha dalam negeri dan membludaknya tenaga kerja asing di Indonesia. Adapun dampak tantangan AFTA bagi negara-negara ASEAN yang bahwa AFTA masih dapat melakukan tarif terhadap barang-barang impor. Next. 4.4 Cina ASEAN Free Trade Area atau CAFTA. Indonesia mulai bergabung dengan CAFTA pada tahun 2010. Pada awalnya Indonesia bergabung dengan CAFTA karena CAFTA sendiri banyak memberikan dampak positif bagi Indonesia. Dampak positifnya antara lain harga produk, barang, dan jasa semakin murah karena telah dihapusnya bea cukai, dan dampak negatifnya yaitu industri dalam negeri eksistensinya akan terancam. 4.5 World Trade Organization atau WTO. Indonesia pernah bergabung dengan organisasi WTO pada tahun 1995. Adapun dampak negatif bagi Indonesia yaitu industri Indonesia kalau bersaing dengan industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional. Bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan. Pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional maupun internasional merupakan fenomena yang menyertai perubahan ekonomi politik global sejak Perang Dingin berakhir. Meningkatnya pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional maupun internasional telah mendorong percepatan proses globalisasi ekonomi. 5.2 saran. Yang pertama, ekspor dan impor Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang kedua, kepada pelaku pasar ekspor maupun impor, khususnya pelaku impor suatu barang untuk lebih mengendalikan volume perdagangan yang dilakukan sesuai aturan perdagangan internasional yang ada dan sesuai kondisi perekonomian yang terjadi.
Dan yang ketiga, dalam menghadapi pasar bebas dengan berjalannya masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah harus dapat memastikan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga terjadinya integrasi ekonomi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.